Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di Subprime Detector. Sebuah kabar sangat mengembirakan datang dari Gaza, Palestina, di mana pasukan Zionis Israel telah menarik mundur seluruh pasukannya baik dari Gaza Utara dan juga Gaza Selatan. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Tribun News di salah satu artikel yang berjudul Palestina terus lakukan perlawanan, Israel terpaksa tarik mundur tentaranya di Gaza, sisa 3 batalion. Dalam artikel ini, teman-teman menjelaskan bahwa kini tentara Zionis di Gaza hanya tersisa 3 batalion Israel yang masih standby untuk mempertahankan jalur evakuasi bagi tentara-tentara Israel. 3 batalion ini hanya berkisar dari 700 hingga 1000 pasukan. Jadi di Gaza saat ini hanya ada 3000 kurang pasukan Israel yang masih bertahan untuk mengamankan jalur evakuasi. Tentu, ini adalah sebuah kabar yang sangat membuktikan bahwa kemenangan telah berada di pihak Palestina, terutama Gaza atau para pejuang Hamas. Agar informasi ini bisa tersampaikan secara lengkap dan lebih kredibel, kita akan terlebih dahulu menyimak informasi yang telah dirilis oleh Tribun News di artikel berikut. Dilansir dari Serambi News, Israel menarik mundur tentaranya dari Gaza akibat perlawanan. Perlawanan Palestina telah memaksa Israel menarik mundur tentaranya dari berbagai wilayah di Gaza. Kini hanya tersisa 3 divisi atau batalion yang ada di Gaza. Di saat entitas musuh Zionis menekankan sikap agresifnya berdasarkan pembunuhan dan penghancuran dan menyoroti hal ini dengan melakukan kejahatan dan pembantaian terhadap warga sipil di Gaza, pasukan perlawanan Palestina terus melakukan aksinya pada pasukan Zionis. Itu menyebabkan tentara Israel mengalami kerugian sangat besar dalam peralatan dan personil di semua medan tempur. Perlawanan Palestina terus menyerang pasukannya dimanapun mereka mencoba untuk menstabilkan dan melakukan konsolidasi, mengakhiri upaya serangan musuh yang memaksa pasukan Israel mundur dari berbagai wilayah di jalur Gaza. Di antara adegan penargetan kendaraan dan tentara musuh Zionis yang disiarkan oleh perlawanan Palestina, tentara musuh sepenuhnya menyadari kesulitan dan kebingungan yang mereka derita. Efisiensi tempur faksi-faksi Palestina berkontribusi nyata dalam menghalangi pasukan Israel setelah mereka menunjukkan kemampuan mereka untuk mengambil inisiatif militer di medan perang. Setiap jam, jumlah orang yang tewas di Gaza memang meningkat. Begitu pula jumlah serangan perlawanan Palestina yang juga terus meningkat, yang menegaskan kegagalan besar Israel dalam mencapai tujuan mereka di Gaza. Setelah ilusi kendali mereka atas wilayah geografis di jalur Gaza terungkap. Lebih dari itu, perlawanan Palestina telah membuktikan bahwa mereka mampu mencapai kejutan dan mempertahankan inisiatif. Sementara tentara musuh, Zionis, dengan kekuatan dan kesombongannya tampaknya tidak berdaya dan bingung dan hanya mampu menghancurkan dan menyasar anak-anak, wanita, bayi, ataupun orang tua di rumah mereka. Sesuatu telah berubah di lapangan dan upaya pencegahan perlawanan tidak lagi seperti sebelumnya dan tentara musuh Zionis sangat menderita dan mengalami kerugian besar yang terus meningkat yang telah meningkatkan presentasi kerugiannya secara eksponensial. Perlawanan Palestina memaksa kehendaknya di daerah perbatasan mengakhiri serangan musuh ketika media-media melaporkan bahwa tentara Zionis kemarin mundur dari beberapa daerah di jalur Gaza Tengah meninggalkan kehancuran yang besar dan rasa malu di tubuh Israel. Mereka mengkonfirmasi bahwa pasukan Zionis mundur dari kota-kota besar di Gaza seperti Al-Masdar, sebelah timur Deir Ba'lah, dan dari pintu masuk jalan rumah sakit Martir Al-Aqsa di kota yang sama selain Camp Nusairat di jalur kota Gaza. Dari artikel ini teman-teman kita telah melihat bahwa Israel tengah mengalami kerugian yang sangat-sangat besar dan tentu hal ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Penarikan mundur disebut-sebut telah menjadi salah satu opsi darurat agar meminimalisir kerugian yang diderita oleh Israel.
Hingga saat ini Israel dilaporkan telah kehilangan ratusan triliun. Bahkan menurut informasi yang saya dapat, Israel dalam sehari kehilangan 4,1 triliun rupiah hanya untuk menjalankan agresi sia-sia untuk melawan para pejuang-pejuang Palestina. Kekalahan Israel ini tentu sangat mengejutkan bagi dunia karena Israel disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan teknologi militer tercanggih di dunia, ditambah dukungan alutsista dari Barat, khususnya Amerika Serikat membuat Israel cukup disegani sebelum terjadinya konflik Israel dan Gaza. Akan tetapi, setelah pecah konflik antara Israel dan Gaza, sebutan-sebutan itu pun kini mulai memudar. Bahkan banyak pengamat dunia yang mulai meragukan keistimewaan dan kekuatan tentara Zionis Yahudi Israel. Tentu hal ini sangat berimbas negatif terhadap pamor Israel sebagai salah satu negara kuat di Timur Tengah, terlebih negara-negara lain seperti Mesir, Lebanon, Yaman, Irak, Afghanistan telah mulai mempersiapkan pasukannya untuk melakukan counter offensive atau serangan balik ke Tel Aviv. Hal inilah yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat dengan mengirimkan salah satu menteri luar negeri terbaiknya yaitu Antony Blinken untuk melakukan safari diplomasi untuk memberikan waktu tambahan agar negara-negara sekitar Israel ini tidak mengkeroyok atau menyerang Israel secara ramai-ramai. Amerika Serikat pun disebut-sebut telah kewalahan untuk memberikan dana kepada Israel, ditambah juga Amerika pun disebut-sebut mulai kewalahan untuk terus memberikan bantuan dana dan alutsista kepada Israel. Seperti diketahui, Amerika Serikat kini telah menanggung lebih dari 1.000 triliun rupiah akibat perang di Ukraina, ditambah juga konflik di Israel yang telah menghabiskan lebih dari 200 miliar US dollar. Lalu, apakah para pejuang Hamas akan melakukan counter offensive atau serangan balik dan menguasai sejumlah kota-kota yang dulu pernah dicuri oleh tentara Zionis Israel? Untuk itu kita akan terus update informasi-informasi terbaru terkait konflik Israel-Gaza. Tentunya teman-teman semua agar tidak ketinggalan, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman terus mendapatkan update-update terbaru dari Supreme Detector. Terima kasih, kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رفعت صوتك خلاص عيلة من الأخوان لراتب من الأخوان لراتب فين الأخوان خرب الأخوان أنا الأخوان سلمون أنا غيتك أنا ماشيين نغرق من عيني